Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan video saya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang kedua, dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat terus ya teman-teman. Nah, video kali ini saya mau membahas atau mau melanjutkan video saya tentang mobil Karimun kotak ya, sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan dari subscriber, yaitu cara atau tahapan berpindah dari air biasa ke air coolant untuk sistem pendingin mobil Karimun kotak ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, dan bagi kalian yang baru pertama melihat video ini, silahkan dukung channel ini ya dengan mengklik tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus memberikan manfaat untuk kalian. Nah teman-teman, di sini saya akan bercerita ke kalian tentang perpindahan dari air biasa ya ke air coolant untuk radiator mobil Karimun kotak. Nah, di sini saya tidak berpraktek langsung ya, karena memang mobilnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kalau dalam keadaan baik kan buat apa kita harus melakukan perbaikan kan? Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya setelah 2 tahun yang lalu ketika saya berpindah dari air biasa ke air coolant. Nah, ada cerita menarik teman-teman. Kenapa saya memutuskan untuk berpindah dari air biasa ke air coolant? Sebetulnya saya lebih meyakini lebih baik menggunakan air coolant ya, sebetulnya begitu. Tapi karena emang kebetulan mobil Karimun kotak itu ketika sebelum saya beli, mobilnya memang menggunakan air biasa ya. Jadi ketika mobil itu saya beli, jam 6 pagi saya bayar, dan jam 5 sore mobilnya mengalami gejala overheat. Jadi kurang dari 12 jam mobil itu sudah mengalami gejala overheat teman-teman. Walaupun ketika sebelum saya bayar, ketika saya cek mobilnya, pemiliknya mengatakan, oh ini menggunakan air coolant, tidak menggunakan air biasa ya. Dan saya cek memang menggunakan air coolant pada waktu itu. Tapi ketika saya cek di tutup radiator, di lubang radiator AC, kemudian juga di tank reservoirnya, kemudian juga di selang tank reservoirnya itu ada kotoran ya, atau endapan atau kuning gitu, seperti tanah yang menempel di besi begitu ya. Jadi ketika saya colek dengan tangan saya, di situ kelihatan kotor begitu. Dan saya sudah yakin ini pasti pernah pasti pernah menggunakan air biasa. Nah, benar saja ketika jam 5 sore tadi itu ternyata mengalami gejala overheat. Nah, gejala overheatnya seperti apa? Kalau untuk mobil saya, itu gejala overheatnya mobil tidak bertenaga ya. Jadi mobil itu loyo aja, nggak ada tenaganya, seperti kita start awal dari gigi 2 dan gigi 3. Kemudian ketika saya cek untuk jarum temperaturnya di speedometer, itu lebih dari setengahnya, atau 3/4 ya, dari cool ke heat itu naik 3/4 atau lebih dari setengahnya naiknya tuh. Kemudian saya parkirkan mobil dan saya buka kapnya, dan dilihat dari tank reservoirnya itu airnya mendidih dan terlihat ada keluar asap-asap halus ya di situ. Nah, saya sudah kepikiran di situ ini fix overheat begitu ya. Nah, di hari berikutnya saya bawa ke bengkel, kemudian sama bengkel dicek, kemudian didiagnosa dan dibuka untuk upper tanknya, dan ternyata di situ lubang-lubangnya sudah tertutup sama karat-karat atau kotoran-kotoran ya. Bengkelnya mengatakan kalau ini sudah lama menggunakan air biasa dan lama juga tidak dikuras begitu. Nah, karena saya sudah menduga kalau mobil ini dari awal mengalami gejala overheat, nah harus ada perbaikan, harus ada restorasi untuk radiatornya. Ada beberapa tahapan yang saya lakukan ya teman-teman. Yang pertama, saya mengganti untuk selang bypassnya, bawah dan atas. Kemudian saya juga ganti untuk thermo switch, saya ganti untuk kap termostatnya, kemudian juga saya ganti termostatnya ya teman-teman. Nah, setelah saya ganti, kemudian melakukan tahapan yang kedua, yaitu flushing ya, atau pengurasan.
dengan menggunakan cairan khusus flushing radiator. Kalian bisa temukan di toko-toko spare part mobil atau di toko khusus owner deal mobil, atau juga bisa di showroom mobil atau supermarket juga ada ya, seperti itu. Nah, karena memang saya mau maksimal untuk perbaikan dari radiatornya, makanya saya melakukan flushing ya. Untuk tahapan flushing sebetulnya kita juga bisa dengan sendiri teman-teman untuk melakukan pengurasan. Tapi kebetulan pada waktu itu kalau saya, karena mobilnya sudah di bengkel ya, saya serahkan saja ke bengkel. Nah, untuk tahapan pengurasannya kalian bisa melakukannya sampai 3 kali teman-teman ya, dengan menggunakan cairan tadi sampai 3 kali, dan harus dipastikan bersih teman-teman ya. Pengurasannya itu bertujuan untuk mengangkat kotoran, kerak ya, atau endapan yang menempel pada selang bepas, pada water pump, kemudian juga ada water jacket di situ. Jadi semuanya dikeluarkan dulu. Nah, kalau sudah bersih baru kita masukkan air coolant-nya. Dan tahapan yang ketiga untuk penyempurnaan adalah dengan melakukan korok radiator ya, atau servis radiator. Seperti itu. Biasanya kalau untuk korok radiator itu hanya membersihkan dari radiator AC-nya saja. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan semuanya dirasa sudah cukup, sudah bersih ketika pengurasan, kemudian juga sudah korok radiator, baru kalian menggunakan air coolant. Nah, air coolant juga teman-teman itu beda-beda ya. Kadang-kadang juga sesuai dengan harganya. Kalau saya sih lebih kepada prinsipnya ada harga ada kualitas, gitu ya. Nah, kalau saya boleh rekomendasikan ada 3 merek yang bisa kalian gunakan ya teman-teman, dan saya rasa ini juga punya rating yang cukup tinggi, banyak digunakan juga, banyak dikenal ya karena emang bagus. Yang pertama bisa menggunakan Prestone, itu produk impor teman-teman. Bisa juga menggunakan Top One, juga itu produk impor. Kemudian juga bisa menggunakan merek Master ya, itu produk lokal. Dan merek-merek yang 3 tadi itu merek-merek yang cukup terkenal ya. Dan dari ketiga merek tersebut itu sudah diakui kualitasnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan 3 merek itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, proses pergantian mobil Karimun kotak saya dari air biasa ke air coolant. Dan sudah 2 tahun lebih mobil saya aman-aman saja ya. Air coolant-nya juga tidak berkurang, kemudian juga dari tutup radiator, dari lubang radiatornya juga bersih, nggak ada kotoran atau endapan di situ. Dan kemudian kalian tidak usah merasa khawatir ya kalau ingin berpindah dari air biasa ke air coolant, dan mobil saya pun membuktikan itu aman-aman saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga saja bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.